Udah kayak nonton konser. Lurus lagi katanya. Ya udah yuk. Apa ini? Apa ini? Apa nih? Nggak tahu. Nggak tahu aku siapa. Halo Pak. Kartel. Saya mau ketemu Samsudin, Pak. Mana? Sini aja kita. Enggak, disuruh keluar aja gitu enggak? Tolong disampaikan aja. Ya, tolong disampaikan. Ada pesulap merah datang gitu. Iya, iya. Oke, lagi coba untuk dikontak. Kita nggak masuk ke dalam karena takut ada kerusuhan nanti repot di dalam. Dan biar masyarakat juga yang sekitar sini bisa ngelihat. Oh, ini maksudnya yang hitam-hitam. Pembuktiannya ya. Ya kalau gua salah ya gue tutup channel. Tapi kalau terbukti trik ya udah. Dia yang tutup channel nanti. Iya, gua ngap anjir, jalan lumayan jauh. A few moments later. Halo. Satu, dua, tiga. Menghubungkan ulang, Boy. Kok bisa menghubungkan ulang? Satu, dua, tiga. Bentar, lihat di mana kita. Gimana Pak? Deketin aja. Nunggu ya pengobatan. Oh, gitu. Kan kalau kita ngelihat proses pengobatannya gimana nih? Gitu. Oh. Cuma saya di dalam. Ini kan nggak ditutup. Oh. Jadi kan orang-orang ngelihat juga. Kesini aja sih. Kesini aja ya? Ya, sini aja lah. Kalau bisa bawa penontonnya ke sini. A few moments later. Oke nih guys, tadi kata Bismillahirrahmanirrahim. satpamnya masih nunggu. Kita tanya Nah, ini nunggunya lagi berapa live. lama juga belum tahu Jangan nih. lupa, jangan Jadi tunggu aja, nanti keluar kita akan minta kayak kalau kebal kita praktekin juga nanti. kita belajar juga, Boy. Kalau Iya. memang asli mah. Iya nanti ah. Iya kan, kalau asli kita belajar. Oh iya kalau asli nih beneran asli, wah gue belajar lagi, gue tutup channel gue udah. Kalau nanti Selama ya ini kan lihat kita belajar sulap nggak pernah dapat. iya yang asli dong. Kita udah bongkarin kan semuanya kan. Katanya asli, kita lihat aja. Kalau bener, wah, akhirnya pencarian kita berakhir sampai di sini. Iya. Kita kan pengen tahu juga nih ya. Mana nih ilmu goib yang asli? Jadi badut itu? Oh, bukan, Pak. Bukan. Tapi saya pernah cosplay badut. Cek. Ya gimana Pak jadinya Pak? Sebentar lagi ya. Oke, kita tunggu aja. Asik nih, bentar lagi selesai. Artinya ada kemungkinan kita bisa Alat-alatnya bertemu. dipersiapkan aja kali. Oh, siap. Ya. Ya, gampang ya. Nanti kita ketemu aja di sini langsung. Oh ketemu dulu, Ya, alat-alat keluarin. Iya, nanti Keris ya. petir dan lain-lain ya. Iya. Oke. Tenang aja, kita udah punya semua kok, bawa semua yang dia praktekkan. Tapi kalau emang asli, woi, gue tutup channel, sumpah. Gue tutup channel, gue udahlah berhenti bongkar-bongkar rahasia dukun. Ayo, halo. Marcel. Iya. Mana Udinnya? Mas Udin? Sudah. Masih lama? Itu. Masih lama? Ya kan. Tolong, ya minta waktunya aja. Kan minta saya kesini nih, saya udah kesini. Boleh. Iya betul. Tapi tunggu sebentar. Dan apanya? Lu jangan kesini dong. Loh kan katanya semua, kan saya urusannya sama Udin, Mas Udin. Tapi Udin ini, Ah. Padepokan ini kan juga jadi urusan saya. Iya kan kata Bapak kan untuk Karena urusan ada tantangan hukum. Lo, ya, tantangan lo. Anda tuh Yang mana? tantangan lo. Iya. Iya kan? Yang nantang kan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Loh iya kan saya Mana, pernah coba, bongkar. Mana? Mana? Itu tuh. Mana ini? Ini kamera saya, Pak. Mana? Yang Coba. mana, yang mana? Mana? Reviewnya Kamera mana? yang satu lagi. Coba saya lihat. Kan kata-katanya semua, Pak. Kata-kata siapa? Kata-katanya Mas Udin, semua yang berkepentingan silakan datang. Jangan ngomong di YouTube Kepentingan aja. yang baik dong. Loh ini baik loh. Kalau kepentingannya jelek. Ini baik loh. Lu tantangan. Kami penasaran di sini. Siapa? Kami penasaran aja. Penasaran loh iya. Penasaran doang. Penasaran Penasaran apa? soal kesaktian yang katanya beneran sakti. Iya. Siapa yang selama bilang? ini- Siapa yang bilang? Berarti Kok apa? penasaran siapa yang bilang? Loh, saya penasaran. Kita yang penasaran, Saya Pak. Terus kalau Saya nggak boleh penasaran. penasaran Kami gimana? penasaran. Kalau nggak boleh gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya Tapi udah. memang nggak boleh. Nggak boleh. Kan? Iya. Ya udah. Gimana? Gitu aja. Karena Ya kalau udah. misalnya memang dari sini nggak boleh ya kami pulang. Catat ya, dicatat. Kamera. Ya, berarti, saya. berarti. Saya Ya. Priarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurjati Jati. Mereka Michelle, saya nggak tahu Marcel. Marcel namanya Iya. asli siapa, nggak tahu alamatnya mana, nggak tahu, dia nggak nunjukin KTP kepada saya, ya. Iya. Katanya dia penasaran. Iya dong, nggak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada Iya. niat buruk, ya. Iya.
maka tidak saya izinkan karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke, Sel, jadinya Udah, itu aja, sudah. Oke, oke. Oke, jadi Kita kan kondisi ini oke. Tidak saya izinkan. Saya tidak tahu dia Marcel namanya siapa, Ya. nama lengkapnya, ya. Oke. KTP-nya nggak ditunjukin sebagai tamu, oke? Ya. Hanya Ya. penasaran. Oke, jadi gitu aja, Pak. Jadi kalau live kayak gini ya. Seperti itu. Terima kasih kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Selamat malam saudara-saudaraku, para subscriber Gus Samsudin Jedab maupun Padepokan Nur Sajati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya sebagai pengurus Padepokan ingin namanya apa ya, klarifikasi mengenai tentang masalah tadi siang bahkan sampai berlarut-larut malam sampai sekarang, karena memang sekarang ini saya bersama teman-teman ini sedang berada di Polres Blitar ya. Jadi sekarang ini saya lagi bersama teman-teman dan beliau Gus Samsudin itu sedang berada di Polres Blitar. Kenapa kok sekarang di Polres Blitar? Karena memang ini menyangkut paut tentang masalah tadi yang berada di Padepokan, yaitu Mas Marcel itu datang ke Padepokan dan memang ada beberapa keributan-keributan yang nanti akan saya klarifikasikan lebih jelas tentang mengenai itu semuanya. Jadi Mas Marcel ini sekarang lagi di apa namanya ya? Diperiksa. Diperiksa ya. Iya. Jadi sekarang Mas Marcel ini lagi diperiksa karena tentang kejadian yang tadi ya, yang tadi di Padepokan. Ini mungkin jenengan bisa menjelaskan karena jenengan sebagai saksi ya di sana ya. Iya, saya saksi. Saya dari Bang Marcel datang. Jenengan berarti siapa ini? Pengurus ya? Iya, termasuk ya saya pengurus Padepokan. Tadi pertama datang, security kan melapor ke saya ada tamu dari Jakarta, itu Bang Marcel. Jadi ya monggo silakan masuk. Iya. Di waktu itu kan. Terus nanti saya sampaikan sama Abah. Abah, tadi ada tamu dari Jakarta namanya Bang Marcel. Ya kata Abah kan ya monggo silakan masuk. Ya, berarti sudah dipersilahkan ya? Ya dipersilakan, tidak ada yang tidak dibolehkan, dibolehkan. Ya. Ya, dengan sesuai prosedur atau aturan Padepokan, itu kan dimintain KTP. Dimintain KTP? Iya, dimintain KTP. Jadi memang syarat-syarat masuknya memang salah satunya ya harus Iya, dimintain KTP. dimintain KTP itu Iya. ya. Jadi Bang Marcel ini nggak mau menyerahkan KTP. Nah. Seperti itu. Jadi dari poin ini kita sudah terlihat bahwasanya pada titik awal permasalahan juga ketika ingin masuk ke Padepokan ya harus mengikuti aturan ya, aturan tuan rumah. Jadi aturan yang punya tempat. Ketika kita di suatu tempat ya harus kita mengikuti. Contohnya seperti di Gus Samsudin ini ya kita harus ketika suruh menyerahkan KTP dulu identitas ya identitas. kita harus gitu. Dan itu salah satu adab ya. Kalau kita mengenai adab ya dimanapun berada, nggak hanya di tempat Padepokan Gus Samsudin, harus adab. Jadi ketika kita datang kemanapun ya kita harus ikuti aturan, ataupun kita sebagai sosok saudara semuslim ya harus mengerti tentang adab. Nah dari situ gimana Kang? Berarti tidak mau, intinya tidak mau Ya, tidak menyerahkan mau. KTP. Iya, tidak mau. Mintanya tadi kan Abah yang keluar. Di waktu itu tadi Abah kan lagi jam pengobatan Rukia. Oh Ya. jadi ketika itu memang Gus Samsudin sedang melakukan pengobatan Ya ya? bukan tidak mau datang keluar, bukan. Belum selesai tadi acara pengobatan Memang sih. Rukianya. Setahu saya juga berada di sana Kang. Iya. Memang ketika Mas Marcel ya, Iya. Mas Marcel ini datang ke Padepokan ketika Gus Samsudin sedang melakukan pengobatan. Bukan tidak langsung ingin menemui ya. Kalau mau menemui ya adabnya gimana ya, kita datangi dengan baik-baik, dengan sopan santun, dengan atas izin pengelolaan di tempat tersebut. Ya namanya tidak boleh merekam kayak tadi kan, Iya. ada keributan tentang tidak boleh merekam di tempat itu. Ya kita harus mengikuti tersebut karena apa? Kita datang sebagai tamu, misalkan seperti itu. Iya. Ya di situ timbullah keributan di situ, saudara-saudaraku. Timbullah keributan. Akhirnya dari situ memang jadi tadi banyak ya keresahan, keributan di luar sana ya. Iya, sempat ada keributan. Jadi memang gitu. Awalnya
Jadi singkatnya saja ya. Iya, singkatnya saja. Singkatnya saja, awalnya Mas Marcel ini datang, biasa dikenal dengan Pusulap Merah ya. Iya. Pusulap Merah itu datang di depan gerbang Padepokan, belum masuk nih. Harus memberikan KTP karena itu memang aturan di situ. Entah semuanya siapapun, kita nggak mau melihat itu atau beliau saudaranya baiknya beliau atau siapapun ya. Apalagi Mas Marcel ini harus menyerahkan KTP-nya dulu ya, identitas harus jelas, orang yang masuk dapat Padepokan itu harus jelas ya. Emang nggak hanya Padepokan, kalau kita datang kemanapun ya identitas ya perlu wajib ya. Iya. Gitu. Itu awalnya di situ, akhirnya timbullah keributan. Ya. Saya pun juga menambahi bahwa sedikit Abah itu kan sudah mempersilahkan untuk Marcel masuk, sampai kedua kalinya Kang Dani itu mempersilahkan untuk menjemput untuk masuk itu tadi. Nah, Marcel tetap nggak mau, malah Abah yang suruh keluar kan. Nah, Abahnya bukan tidak mau, Kang. Di waktu Bukan tadi nggak mau, tuh iya. lagi Iya. jam pengobatan atau Iya, ruqyah. benar. Ya Abah bilang menyampaikan ke saya. Tapi kan si Bang Marcel itu kan tadi menolak untuk masuk, malah Abah yang suruh keluar gitu loh. ya kalau gitu sih ya siapapun ya tuan rumah yang nggak enak lah ya, gimana ketika tuan rumahnya sedang ada kegiatan ya kita harus ibarat kata ya sabar ataupun mengikuti aturan itu. Masa ketika kita tamu tuan rumah suruh menemui kita ya Lucu, itu kan ya Nggak pas. nggak pas. Jadi ini sekedar emang klarifikasi. Wah, timbul nih video di mana-mana ini ya sulit ya. Intinya saya kasih tahu, Bang Marcel datang, entah itu tamu siapapun itu tidak ada yang namanya kita tidak boleh masuk. Kita semuanya kita suruh masuk, tetapi yang mengikuti aturan Padepokan. Di situ kan menyerahkan ke TV, baru bisa dimasukkan. Kalau Bang Marcel tadi tidak mau sama sekali, Kang, menyerahkan ke TV. Iya. Disuruh masuk juga dia tidak mau. Berarti emang disuruh masuk tidak mau, ya emang harus menyerahkan KTP Iya, itu memang kan. harus. Tapi kalau emang Muslim ya harus mengerti tentang adab lah ya. Adab, iya. Apalagi kita ke Padepokan kita ya, yang benar-benar kita ya Masya Allah ini Kang Marcel sekarang, jadi Mas Marcel ini lagi di Polres Blitar ya. Saya tegaskan kembali, lagi ada pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan di mana tentang kejadian semua itu. Ya. Nah, ini Masya Allah nih Abah sudah ada, ya. Masya Allah kita ikuti Abah. Assalamualaikum, Abah. Masya Allah. Siap. Mohon maaf nih Abah, live tadi Pak. Siap. Oke. Mantap. Tadi sedikit klarifikasi. Oh siap. Mantap. Rame sekali di luar sana ini Bah. Insya Allah. Enggak Bah. Ribet sayang, ribet. Gimana? Aduh. Gimana? Ini live toh? Ini live tadi. Live ya. Siap. Suaranya ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka, semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, sekarang saya sedang berada di Polres Blitar. Blitar. Iya, kita biasanya tempatnya dukun, kita kayak Polres ya. Iya. Grogi saya. Barakallah. Ini saya diundang untuk datang ke sini karena katanya tadi si Marcel atau Pesulap Merah beserta dengan Mas Naja ada di sini. Saya nggak tahu. Saya juga tidak melaporkan, dan yang jelas beliau sekarang ada di sini sedang ada pemeriksaan katanya. Nanti saya mau masuk ke dalam, tapi nanti minta izin dulu lah ya, boleh apa tidak. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Jadi memang ada adab-adabnya, apalagi ini di kepolisian. Nanti saya minta izin dulu untuk nemuin Mas Naja sama Marcel di atas. Beliau sedang diperiksa gitu. Nanti kita akan masuk ke sana. Oke.
Ini sebenarnya lucu ya, sebenarnya lucu dan sangat unik ya. Ya, fenomena. Karena biasanya kita datangi, kita didatangi nih. Iya. Nah, padahal di video-video saya yang lalu, saya sudah menyampaikan untuk siapapun yang mau datang ke Padepokan silahkan. Iya. Gitu. Terus ini tadi kenapa bisa terjadi sampai seperti ini? Ini sebenarnya ada sebab musababnya. Saya sama sekali tidak mempersulit dan saya pun juga mempersilahkan siapapun yang mau datang ke Padepokan. Tadi awal ceritanya begini, saya jelaskan dari awal dulu biar tahu jelas, tidak sepotong-sepotong. Oke. Yang pertama, tadi ketika saya sedang ruqyah sekitar jam 3 sore, mungkin sekitar 3 sore, ini beliau ini Mas siapa namanya? Murdani. Mas Murdani datang ke saya dan menyampaikan kalau ada tamu dari Jakarta namanya Pesulap Merah. Terus setelah itu saya sampaikan, "Nggih, monggo dipersilahkan masuk." Setelah itu beliau keluar. Tidak lama kemudian beliau datang lagi ke saya terus menyampaikan bahwa ini demi Allah demi Rasulullah ya. Beliau menyampaikan ke saya kalau Bang Marcelnya tidak mau masuk. Ini perlu digarisbawahi nggih. Benar atau tidaknya nanti kita konfirmasi sama Bang Marcel. Makanya dari tadi saya ngomong masuk, ayo masuk begitu. Tapi ternyata beliau tidak mau. Ketika tadi saya sudah menyampaikan. Nah, terus tadi ketika saat ada yang datang menyampaikan ada tamu dari Jakarta namanya Bang Marcel, terus saya bilang suruh beliau masuk gitu. Terus setelah itu beliau balik lagi ke saya terus bilang kalau Bang Marcel ini nggak mau masuk. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Sedangkan waktu itu saya sedang ruqyah, banyak sekali pasien. Terus setelah itu beliau menyuruh saya untuk keluar. Saya bilang beliau suruh saja masuk, suruh Bang Marcel untuk masuk ke dalam Padepokan. Saya ada di dalam. Waktu itu yang ruqyah rame-rame. Terus setelah itu Mas Dani balik lagi ke saya. Terus beliau bilang Bang Marcelnya ketika mau masuk tidak mau memberikan informasi data KTP dan juga kamera. Padahal ini sudah menjadi peraturan dari pemerintah desa bahwa siapapun yang datang ke Padepokan harus menyerahkan KTP. Karena ini untuk mengetahui tamu dari mana. Laporan kita ke desa. Jadi Mas Marcel ini tidak mau menyerahkan KTP-nya. Dengan itu peraturannya. Terus yang kedua, beliau ini tidak mau menghentikan kameranya. Jadi tiba-tiba seperti orang yang datang ke rumah panjenengan gitu dengan langsung merekam-rekam gitu tanpa izin dan tanpa adab tentunya. Nah, sebenarnya ini hanya masalah adab aja lah, sopan santunnya sebagai sesama manusia lah, apalagi kita umat Islam begitu. Nah, ketika beliau menyampaikan ke saya bahwa Mas Marcel ini ketika masuk tidak mau menyerahkan KTP-nya, nggak mau mematikan kameranya, secara otomatis beliau tidak bisa masuk. Nah, ketika beliau tidak bisa masuk, saya tunggu sampai sekitar 5 menit. Akhirnya saya yang menemui Mas Marcel. Jadi saya hentikan dulu sementara ruqyahnya dan saya keluar untuk menemui mama saya loh ya, yang punya rumah, karena saya takut begini. Kalau sampai saya tidak keluar dari Padepokan, tidak menemui beliau dan tidak mengajak beliau masuk, saya takut terjadi provokasi. Kita nggak tahu apakah ada orang yang suka atau nggak suka. Takutnya terjadi provokasi. Ketika saya keluar, di situ saya sudah menyarankan untuk semua santri jangan ikut dengan saya, biarkan saya sendiri. Akhirnya pun saya juga jalan sendiri, tidak ada sama sekali santri yang ikut dengan saya. Nah, waktu itu ada Pak Lurah, alhamdulillah ada kepala desa. Nah, sama Pak Lurah ditanyain lah dengan baik-baik, tapi karena jawabannya itu mungkin menurut warga sekitar itu songong atau kata-katanya kasar, akhirnya warga jadi marah. Kamu nggak menghargai lurah saya, kamu ditanyain bulat aja gitu. Akhirnya saya yang harus menghadang warga supaya jangan sampai terjadi provokasi, pemukulan dan lain sebagainya. Saya menghalangi warga. Akhirnya saya minta izin ke kepala desa untuk ngomong sama Mas Marcel, tapi beliau masih ngomong. Saya minta izin ke pengacara, beliau sedang menjelaskan. Akhirnya saya fokus untuk
menghentikan tindakan kriminalitas. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk agar jangan sampai terjadi provokasi. Seandainya ini nggih, seandainya Mas Marcel itu mau datang baik-baik, duduk, lalu di situ kita adakan pembuktian, tidak ada yang sama sekali yang melarang. Bahkan tadi pertama kali saya ketemu Mas Marcel, saya minta izin untuk ngomong berdua sama Mas Marcel. Mas Marcel, coba sampean ayo sekarang ikut saya ke dalam, terus kita lakukan waktunya untuk pembuktian. Ayo kita bakal bukti, kita atur jadwalnya. Sudah saya sampaikan seperti itu. Tapi tetap aja seolah-olah seperti, wis aku tak pulang aja gitu. Apa namanya itu tadi temennya, wis aku pulang kayak gitu. Jadi ini sebenarnya hanya masalah adab saja. Saya sama sekali tidak keberatan dan sama sekali tidak mengangel-angel untuk pembuktian. Saya sama sekali tidak mempersulit itu. Sama sekali tidak. Saya tidak mempersulit untuk hal itu. Saya tidak mempersulit untuk pembuktian. Asalkan apa? Beliau itu datang dengan cara yang baik. Ya walaupun dengan cara yang tidak baik, akhirnya beliau sendiri yang rugi. Wong tinggal datang, ngasih KTP-nya atau daftar, setelah itu daftarnya kan ya gratis. Terus setelah itu kameranya dimatikan, kamu masuk ke rumah orang, ngerekam ada kamu di mana. Terus kayak itu ngobrol sama saya kan bisa. Ini malah saya lihat, ini mohon maaf ya, saya tidak membela diri. Beliau datang di depannya gerbang dengan ejekan-ejekan dan omongan yang menurut saya seperti anak kecil begitu loh. Kalau orang tua dewasa datang ke rumah orang tentu dengan sopan santun, lalu saya mohon izin, saya mau ketemu sama Gus Samsudin, assalamualaikum, kan begitu. Ini terkadang orang yang nggak ngerti agama pun juga ada, yang ngerti agama juga yang nggak ngerti pokok permasalahan seperti itu gitu loh. Coba kan seperti itu. Dan semuanya nih, beliau ingin pembuktian tentang kesurupan ya. Ketika kita membacakan asma-asma Allah lalu adalah orang yang kesurupan. Nah, kesurupan mungkin kalau menurut beliau adalah abreaksi atau gangguan psikis. Itu kan ilmu beliau. Ilmu beliau adalah ilmu hipnotis dan juga hipnosis dan reiki dan lain sebagainya. Itu ilmu beliau lah ya. Nah, ketika saya yang menggunakan ilmu hikmah untuk meruqyah, ya orang yang teriak-teriak, yang nangis, ngomong itu adalah penyakit taifun. Di dalam Al-Quran disebut dengan penyakit taifun, penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Jadi jangan ketika beliau menggunakan ilmu ini lalu menuduh ilmu sini itu halu, penipuan dan lain sebagainya begitu. Yang sudah jelas ilmu beliau sains, ilmiah kan begitu. Dan ilmu kita ini ilmu ghaibiyah. Terus di situ seperti menjatuhkan kan, seperti itu nggak bagus begitu. Kalau menurut jenengan bagaimana? Monggo sini. Iya, jadi dia ada di dalam masiannya. Masih di dalam. Boleh saya masuk? Nanti ya. Paling nggak boleh masuk. Nggak tahu nanti pulang apa enggak, kita nggak tahu. Tapi itu urusannya mereka lah. Tapi gini Pak pengacara, tadi gimana? Saya kan juga berbicara ketika saya tadi mendekati Mas Marcel, terus saya bilang ke beliau, kalau panjenengan datang silahkan masuk, terus nanti kita atur jadwalnya, ayo pembuktian ikut sama saya kan begitu. Nah, tadi saya sedikit tersentuh ketika ada bapak-bapak deketin saya. Bapak-bapak itu ngakunya itu bapaknya Mas Marcel, saya itu bapaknya gitu. Terus kenapa kalau jenengan bapaknya, kenapa nggak sampean kasih pengetahuan ajaran untuk adab ketika masuk ke rumah orang? Coba kalau tadi langsung masuk duduk, tentu nggak akan terjadi seperti ini, nggak di luar rumah sambil teriak-teriak begitu gitu. Terus beliau menjawab, saya itu makan dari Marcel begitu. Saya mendengar kata-kata kalau dia itu tulang punggung keluarga, ya ini juga menyentuh hati saya. Mungkin ya nggak akan saya pidanakan, enggak lah ya, enggak. Saya cuman pengen tahu aja di dalam nanti gimana pemeriksaannya. Ya, masih berjalan. Intensif. Siap. Istilahnya hukum itu intensif. Siap. Diperiksa oleh para penyidik secara intensif. Iya. Jadi pada dasarnya jenengan tidak ada masalah ketika Marcel datang. Sama sekali tidak ada masalah. Siapapun yang datang, terus mana ada tuh orang yang datang terus disuruh pulang. Enggak, yang penting kan tentunya harus mengikuti aturan dan peraturan. Kita juga mengikuti aturan dari desa. Yang terpenting sebenarnya bukan itu sih adabnya sebenarnya.
adabnya sopan santunnya. Ketika kita di rumah orang nggak petantang, petenteng, teriak sambil ngece-ngece di pagar, itu kamu cari musuh kalau kamu seperti itu. Ya saya sih tidak masalah, kamu mau mencari musuh saya atau bagaimana, itu saya tidak masalah begitu. Cuman kan dampaknya seperti ini gitu. Ini saya jelaskan, saya tidak membela diri, ini biar tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Gitu. Saya dari tadi cuman berusaha untuk ngomong sama Mas Marcel, ayo masuk ke dalam. Dan ayo kita lakukan pembuktiannya, ayo ikut sama saya. Ya, tadi sempat ketika ya, di luaran saya kan akhirnya berusaha untuk ngobrol sama Mas Marcel walaupun banyak orang. Akhirnya saya dekatilah beliau. Saya dekati terus saya bilang, ayo kalau panjenengan ingin melakukan pembuktian, ikut saya pembersihan. Karena kejadian itu terjadi ketika ada gangguan santet, saya bilang gitu. Gimana panjenengan supaya pengen tahu orang membakar bata, kalau tidak ada pas orang yang membakar bata di situ. Tentu harus ada kayunya, ada batanya, ada apinya di situ. Barulah terjadi pembakaran bata itu. Ya, kalau kamu nggak terjadi hal semacam itu, terus pengen yang seperti itu, terus bagaimana gitu. Saya bilang tadi, ayo sampean di sini dulu ikut sama saya, nanti ikut sama saya pembuktian, ikut pembersihan. Terus bila bilang enggak, di sini aja, terus saya ya wis silahkan, saya bilang. Terus mana yang kena santet, kata saya. Terus beliau narik temannya yang gendut itu, mohon maaf yang gendut itu. Terus yang gendut itu, ini nih pernah ini. Terus ya wes ini, saya bilang gitu. Saya baru manggil begini, si gendut udah enggak, aku udah pulang, aku udah ngomong. Si gendut udah minta pulang, ada videonya, pulang. Udah ketakutan seperti itu. Jadi intinya ya ilmu yang berbeda memang, gitu loh. Dan tidak bisa digunakan untuk menilai, namanya ilmu berbeda kan nggak nyambung. Dan yang lebih jelas lagi di sini kan ada 2 orang ya, yang namanya Jiono atau Naja itu, satunya pesulap merah ini, 2 orang ini. Nah, kalau tindakan yang mereka lakukan seperti pesulap merah, membongkar kebohongan, membongkar perdukunan, saya dukung, karena saya juga di bidang itu. Tetapi ketika sudah menyebutkan nama orang, beliau sudah menuduh orang, maka harus bisa membuktikan. Ya, kalau mau dibuktikan, ayo di pengadilan. Sekarang kita ada di Polres ini, gitu maksud saya. Ini Mas Marcel di sini untuk segi hukumnya kenapa tadi Pak pengacara? Gimana? Kok bisa sampai ke pengacara ini? Maksudnya sampai pengadilan ini? Polres Ya, ini. bagaimanapun dia datang itu kemudian akibat ada keonaran toh. Makanya langsung makanya langsung diamankan polisi. Karena ya itu tadi, kedatangannya mungkin sudah dijelaskan sama Gus Samsudin, akibatnya masyarakat seperti itu sampai minta untuk menghormati Pak Kepala Desa, katanya marga itu sampai seperti itu. Ini kan ya benar yang dikatakan Gus Samsudin, memang orang bertamu itu harus ada adab. Loh, padahal Marcel ini kan tanggal 13 Juli hari Rabu itu telepon sama saya, WA juga telepon, baik-baik sebenarnya. Loh, berarti kan ada komunikasi. Kenapa jauh-jauh datang kok nggak telepon dulu, janjian kayak begini begitu dan lain-lain, kan begitu kan adab enak gitu kan mestinya kan. Ini seolah-olah takut saya seperti penggiringan opini bahwa kita itu susah didatangi, susah untuk pembuktian dan sebagainya. Padahal siapapun terbuka, orang yang datang kepada Ibu kan masuk, assalamualaikum, saya mau ketemu Gus Samsudin, diterima sudah. Iya, sudah seperti itu. Bukannya di depan gerbang sambil ngece-ngece, petantang petenteng, gitu seperti itu enggak. Terus bagaimana coba seperti itu? Jadi malah saya sendiri loh yang akhirnya harus menemui Mas Marcel ini, saya sendiri yang menemui beliau itu. Dan tujuan saya menemui beliau hanya satu, menjaga beliau jangan sampai terjadi hal yang tidak baik, ada provokasi dan sebagainya, nanti juga yang kena jelek saya, dan untuk menyelamatkan beliau lah intinya seperti itu. Dan yang kedua, saya hanya ingin ketemu sama beliau, saya ngomong ayo masuk baik-baik kayak gitu loh, itu aja gitu loh. Intinya yang terpenting adabnya lah begitu. Ini beliau masih ada di dalam, di dalam gitu. Ya, masih di dalam. Kalau menurut panjenengan Pak pengacara tentang ilmu yang dimaksud, beliau kan backgroundnya ya, backgroundnya itu adalah
sulap, hipnosis dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Ya begini, kan parameter ilmu itu kan pasti ada Siap. standarnya. Jadi parameter hipnotis itu bagaimana, parameter sulap bagaimana, terus yang ilmu hikmah yang digunakan oleh Gus Samsudin, kan semua ada parameter, dan ini parameter yang berbeda. Sehingga kalau demikian bisa jadi orang yang menuduh seperti Marcel ini bisa jadi kan namanya nggak bisa membuktikan, ilmunya nggak sama. Nah jadi kan akhirnya akibatnya namanya mendiskreditkan yang dinilai. Padahal dia alat nilainya yang nggak matching. Kalau alat nilainya matching kan enak. Oh ini salah, ini benar, alatnya pas, kan begitu. Kan demikian. Nah, sehingga nggak menimbulkan diskriminasi, diskreditkan nama baik, namanya begitu. Karena ilmunya beda, nggak bisa matching. Tapi ketika itu memang kita beda pemikiran, terus kita publik di media sosial, terus kita membicarakan ke masyarakat umum, itu termasuk bisa pencemaran nama baik? Iya, mendiskreditkan nama orang. Bisa berarti ya? Iya, karena sudah menyebut nama orang, kemudian nama orang ini kegiatannya apa, kemudian dinilai dari perspektifnya dia sendiri. Gitu. Istilah benar gitu, benarnya dia sendiri gitu. Tapi kalau matching kan pasti ada benar objektif gitu. Tapi kalau nggak sama piye menilainya, tetap nggak bisa. Itu yang membuat salah satu pihak akhirnya tercemar namanya, nggak benar gitu. Harusnya hati-hati, Mas Marcel seperti ini harusnya hati-hati. Kemudian ya di Indonesia ini kan adab lebih penting ya. Apalagi kalau saya Muslim, Gus Samsudin Muslim, kita Muslim, misalkan Marcel Muslim juga, kan Muslim ada adab juga, ya kan, ada adabnya tersendiri, gitu. Yang jelas sih bukan masalah tentang pembuktiannya, tapi beliau sendiri yang seolah-olah membuat opini bahwa kita itu susah untuk ditemui kayak gitu. Tinggal beliaunya saja yang bagaimana kok gitu loh. Dan harus dibikin konten gitu loh. Ya intinya ujung-ujungnya konten. Nah ujung-ujungnya kan nggak bagus gitu kan. Namanya pembuktian kan kita bisa sendiri ya, antara beliau bisa dengan saya pribadi kan, tanpa harus konten kan bisa. Terus kita menjelaskan juga bisa. Beliau ini masih muda, salah satunya jadi gampang baperan. Saya yakin beliau kesini pun juga karena omong-omongan dari netizen yang kompor-komporan itu, jadi beliau terpengaruh gitu. Tapi kalau datangnya baik-baik sih nggak masalah kan gitu. Ya intinya ya seperti itulah. Masyarakat bisa menilai sendiri, intinya seperti itu. Masalah benarnya kita kembalikan kepada Allah. Dan nanti ada video yang dari awal bagaimana lah begitu, yang nanti akan saya upload lah ya. Jadi tahu dari awalnya kejadian sebenarnya lah. Jadi dari awalnya itu dari awal beliau datang terus mejang-mejeng, terus beliau itu petantang-petenteng di gerbang, nggak masuk kayak gitu, terus dimintain KTP nggak mau, terus tetap ngerekam. Itu nanti adalah rekaman, jadi masyarakat bisa tahu sendiri bahwa betul. Dari awal asbabun nuzulnya dari awalnya itu lo tahu kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk beliau itu banyak orang rame, terus beliau itu ditarik ke sana, terus diamankan ke sana. Itu untuk menyelamatkan beliau loh ya, untuk menyelamatkan beliau, kepala desa itu untuk menyelamatkan beliau. Itu nanti ada videonya dari live IG-nya itu sudah di depan lama gitu loh. Ada beberapa menit lah beliau itu di sana. Dan itu sudah didatangi beberapa santri sampai Kang Pandawa, Kang Dani, disuruh masuk. Tapi nggak mau masuk, saya yang suruh keluar. Gitu loh. Terus disuruh masuk nyerahin KTP, yang kedua ya nggak mau, tetap sambil ngerekam gitu. Berarti kan sudah nggak ada etikat baik gitu loh. Kamu kalau main ke rumah orang tiba-tiba ngerekam petantang-petantang di gerbang, selesai kamu. Gitu loh. Tapi ya sudah, masalah ini kayak anak kecil aja lah buat saya, wes kamu tuh udahlah, udah masalah ini udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau masuk ke dalam nih, apa kita coba gimana, bisa nggak masuk ke dalam ini? Apanya? Nggak bisa. Nggak bisa live-nya ya. Di depan sini aja deh, depan Polres nih, baru tahu nih. Sini aja. Depan sini aja. Nanti Pak Kapolres keberatan. Keberatan ya? Ya wes tutup aja lah. Ya, di sini aja fotonya. Nggih, saya tutup nggih. Selalu berkata-kata yang baik,
selalu berpikir yang baik, berkelakuan yang baik, bertindak yang baik supaya hidup kita baik, dan melakukan kebaikan itu harus atas dasar keikhlasan dan kesabaran kepada Allah. Selalu bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan. Di atasnya ilmu ada adab, dan ketika berbicara harus difikirkan dan harus ada tanggung jawabnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.